Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan kalian untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak absen terlebih dahulu ya. Isan, Hadir. ya, Hadir. Hanif, Hadir. Arif, Hadir. bagus, hadir semua berarti ya. Di sini siapa yang tahu keadaan orang-orang Arab sebelum adanya Islam? Acungkan tangan. Saya Pak. Hanif. Keadaan orang-orang masyarakat Makkah sebelum adanya Islam, yaitu mereka sering melakukan perbuatan perjudian, perzinahan, dan melakukan perbuatan tercela yang lainnya. Bagus. Yang pertanyaan selanjutnya, siapakah istri pertama Rasulullah? Saya Pak. Istri pertama Rasulullah adalah Siti Khadijah. Yang selanjutnya, Di manakah Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama? Silakan ya. Wahyu pertama turun di Gua Hira. Bagus. Bapak di sini bakal menjelaskan tentang periode dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, tadi kan seperti yang dijelaskan oleh Hari bahwa orang-orang Arab itu sering melakukan perzinahan, mabuk-mabukan, terus maraknya pencurian gitu. Nah, setelah datangnya Islam, semua itu berbanding terbalik gitu. Maka di sini kalian harus mengetahui sebelum adanya Islam itu Rasulullah SAW itu harus tahu dulu diangkat menjadi nabinya kapan, diangkat menjadi rasulnya kapan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan proses diangkatnya menjadi nabi dan rasul. Nah, Rasulullah SAW sering berkhawat di Gua Hira yang dimana terletak di Jabal Nur. Nah, di situ Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat. Ada yang tahu malaikat siapa? Ada yang tahu nggak? Atau Saya Pak. sekarang tadi? Malaikat Jibril. Nah, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril pada saat berkhawat di Gua Hira. Lalu malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang telah diamanati oleh Allah, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sekarang Isan baca San Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah di Gua Hira. Nah, jadi surat yang dibacakan oleh Isan itu merupakan wahyu yang pertama yang diterima oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu itu, lalu Rasulullah itu pulang dari Gua Hira dengan keadaan gemetar dan keadaan takut gitu. Langsung masuk ke rumahnya, bertemu dengan istrinya yaitu Khadijah, bercerita tentang keadaan bagaimana dia bertemu dengan malaikat Jibril, keadaan di mana dia berkhawat di Gua Hira. Nah, melihat Rasulullah
ketakutan terus gemetaran. Khadijah pun berusaha untuk menenangkannya. Setelah Rasulullah tenang, maka Khadijah membujuk Rasulullah untuk bertemu dengan saudaranya, yaitu Waraqah, yang dimana Waraqah itu adalah seorang ahli kitab, saudaranya Khadijah. Setelah bertemu dengan Waraqah, Rasulullah menceritakan semua kejadiannya itu kepada Waraqah yang terjadi di Gua Hiro. Waraqah kemudian menjelaskan bahwa yang bertemu di Gua Hiro itu merupakan malaikat yang bernama malaikat Jibril. Melihat malaikat Jibril yang sedang duduk di antara bumi dan langit, Rasulullah kembali ketakutan. Kemudian bergegas menuju rumahnya dan menyuruh Khadijah untuk menyelimutinya. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, yaitu Quran surat Al-Mudaththir. Coba ya bacakan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun takthir wa li rabbika fasbir. Nah, surat yang dibacakan oleh Kiai tadi yaitu wahyu yang kedua yang diterima oleh Rasulullah, yang dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah harus menyebarkan apa yang telah diterimanya di Gua Hiro tersebut. Nah, surat Al-Mudaththir yang dibacakan oleh Kiai tadi menandakan bahwa Rasulullah harus menyampaikan apa yang telah didapatkannya pada saat di Gua Hiro. Nah, kemudian adapun cara-cara atau strategi yang dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan risalahnya, yaitu yang pertama secara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua secara terang-terangan. Nah, yang pertama yaitu secara sembunyi-sembunyi. Karena Rasulullah kan baru pertama kali diangkat menjadi rasul, gitu. Gak mungkin ketika dapat wahyu langsung disebarkan melalui terang-terangan. Nah, Rasulullah memilih strategi sembunyi-sembunyi terlebih dahulu agar mendapat pengikut yang setia. Nah, Rasulullah itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabatnya. Ada yang tahu nggak di rumah siapa? Ada yang tahu nggak? Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabatnya yang bernama Arqam. Nah, dia Rasul berdakwah selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itu Rasulullah mendapatkan pengikut kurang lebih 40 orang yang disebut dengan As-Sabiqul Awwalun. Ada yang tahu nggak As-Sabiqul Awwalun itu siapa aja? Ada yang tahu? Chan? Tahu nggak? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Utsman bin Affan, Hanif? Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Nah, selama 3 tahun itu mendapatkan pengikut yang bernama Sabiqul Awwalun. Nah, contohnya itu yang kalian sebutin. Setelah 3 tahun itu Rasulullah kemudian diperintahkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Silakan baca Hari surat Al-Hijr ayat 94.
fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, surat Al-Hijr ayat 94 yang dibacakan oleh hari tadi, isinya itu Rasulullah diharuskan menyampaikan risalahnya itu tidak hanya kepada teman-temannya, kerabat-kerabatnya saja. Jadi Rasulullah harus menyampaikan risalah ini kepada penduduk Mekah. Nah, pernah pada suatu saat Rasulullah mengumpulkan orang-orang yang ada di Mekah ini untuk berkumpul di sebuah bukit yang bernama Bukit Sofa. Nah, setelah berkumpul semuanya, Abu Lahab menentang ajaran Islam dengan berkata kepada Muhammad, "Celakalah engkau Muhammad, apakah dengan ini kami dikumpulkan di sini?" Kemudian Allah menurunkan ayat yang dimana ayat ini sangat terkenal oleh kita gitu. Nah, dimana ayat ini merupakan ayat seorang nama pamannya Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Ahzab. Silakan nih baca Quran surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narum dzata lahabi wa imra'atu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Nah, ayat yang dibacakan oleh Hanif tadi merupakan ayat yang dimana yang celaka itu bukanlah Rasulullah, melainkan Abu Lahabnya sendiri. Maka substansi dari periode dakwah Rasulullah di Makkah itu yaitu substansinya yang pertama memperbaiki akhlak, yang kedua yang meluruskan cara membuat yang ketiga substansi dari periode dakwah Rasul di Makkah itu yang pertama memperbaiki akhlak, yang dimana tadi Hari menjelaskan bahwa akhlak orang-orang Arab ini selalu mabuk-mabukan, melakukan perzinahan, melakukan pencurian. Nah, dengan datangnya Islam melalui ajarannya Rasulullah, maka Rasulullah itu menyampaikan ajarannya untuk memperbaiki akhlak-akhlak orang-orang yang berada di Mekah. Yang kedua, meluruskan cara menyembah Tuhan. Nah, cara menyembah Tuhan itu pada zaman sebelum masuknya Islam selalu menyembah berhala. Maka setelah masuknya Islam, mengajarkan hanya kepada Allah mereka beribadah gitu, dan tata caranya. Yang ketiga yaitu menegakkan ajaran Islam, yang dimana orang-orang Arab harus menegakkan ajaran Islam dan mengikuti apa yang Rasulullah telah ajarkan. Nah, setelah kita mengetahui periode dakwah Rasulullah di Makkah itu banyak rintangannya ya. Jadi ibrahnya yang dapat kita ambil dari perjuangan Rasulullah ini apa? Ada yang tahu nggak? Silakan, San. Mana? Ya. Tahu nggak? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Hanif Bertanggung jawab. tanggung jawab. Hanif. Rasulullah mengajarkan agar umatnya selalu bersabar. Nah, ibro yang kita ambil
dari perjuangan dakwah Rasulullah di Makkah itu yang disebutkan oleh kalian itu benar ya. Jadi kita harus bersabar, harus tidak pantang menyerah. Ada pertanyaan? Silakan, Dik. Apakah masyarakat di Mekah menerima ajarannya? Pada saat Rasulullah menyampaikan ajarannya, ada beberapa orang-orang Arab yang tidak menerima karena tidak mau diselaraskan hak antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, karena masalah ekonomi. Dan ada juga yang menerima ajaran Islam setengah-setengah karena ingin menghancurkan Islam dari dalam. Dan ada juga orang-orang Arab menerimanya dengan ikhlas karena terketuknya pintu hati. Udahlah. Sekian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi